Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah join ya. Ada Pak Yani, ada Pak Koko, Pak Yunus, Pak Yoga, Pak Diki, dan masih banyak yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah join. Jadi di acara sharing ilmu Modbus. Jadi saya ngadain ini setiap sebulan sekali. Dan tidak lupa saya sebenarnya ingin mengadakan offline juga. Jadi mungkin kita buat selang-seling, ada versi online, kemudian bulan berikutnya versi offline. Silakan datang ke workshop Simor. Ya, nanti saya siapkan tempatnya, mungkin kapan, gitu. Jadi di sharing ilmu Modbus ini dalam jangka 1 tahun ini saya akan mulai sharing dari Modbus dasarnya, ya. Dari Modbus dasarnya, yang pertama mulai dari Modbus Arduino. Nah, Modbus Arduino ini awal mulanya saya bikin membuat peralatan Modbus dari Arduino ini dari tahun 2012. Jadi pertama awal kali saya membuat ini itu berawal dari sebuah bikin inovasi. Oh, ini di 2013 ya. Di inovasi. Jadi saya dari 2013 awal itu saya pindah ke SCADA ya. Sebelumnya di PLN saya di bagian operator dispatch. Jadi background saya ini di PLN dan juga nyambi juga ngajar di UNESA. Ini ada Mas Dimas selaku mahasiswa dari UNESA. Terima kasih sudah hadir. Terus selain ngajar saya juga memberikan training juga. Kadang memberikan training online maupun offline. Jadi pertama kali ini saya menggeluti Arduino ini. Kalau Arduino ini awalnya dari 2012. Kemudian seiring dengannya pindah ke SCADA. Nah, pindah SCADA di sini. Kalau SCADA kan komponennya seperti ini. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Jadi ada RTU ya. RTU, kemudian RTU di sini mengambil data maupun melakukan monitoring maupun kontrol peralatannya di lapangan. Nah, data di RTU ini dikirim ke master station atau server SCADA. Nah, dari sini di 2013 itu akhirnya saya menemukan suatu permasalahan di PLN itu, yang mana RTU di sini kan peralatan yang sangat mahal ya. Kalau peralatan RTU itu mungkin kalau RTU yang sekelas kayak punyanya Scott Survalen itu hampir harganya mungkin satu mobil Avanza ya. Kalau RTU biasa kecil seperti Adam 4055 yang hanya mempunyai protokol RS485 ini sangat murah, mungkin 1 juta atau 2 juta udah dapat. Nah, kalau RTU-nya Scott, RTU di PLN RTU Scott. RTU Scott itu seperti ini. Nah, ini hampir harganya satu Avanza, 100 jutaan. Nah, kemudian RTU di PLN ini mengalami kerusakan. Yang pertama sih RTU-nya namanya RTU Siemens Sikam. Ya, Siemens Sikam. Jadi Siemens Sikam ini basicnya kan PLC ya. PLC. Nah, di PLN ini, PLC Siemens ini didesain menjadi sebuah RTU. Jadi ditanami sebuah protokol
yang mana protokolnya menggunakan 101. Nah, 101 supaya dia bisa berkomunikasi dengan sistem SCADA. Nah, dari situ di sini mengalami kerusakan. Nah, akhirnya saya memanfaatkan sebuah Arduino. Pertama sih saya menggunakan sebuah Arduino ya. Nah, saya memanfaatkan pertama sebuah Arduino. Arduino yang pertama saya gunakan yang versi Uno ini. Uno lah. Dulu menggunakan Arduino Uno itu yang pakai yang ada ini, bisa ditanami pin header. Nah, pertama kali buat itu pertama pin header ini. Nah, pertama kali membuat RTU dari Arduino ini saya menggunakan library yang sangat lama. Dia mendukung software Arduino versi 1 ke bawah. Jadi kalau softwarenya sudah 1 ke atas, dia tidak bisa dikompil. Salah yang bentar. Yang ini. Nah, pertama kali saya bikin itu yang versi ini. Metune kepiye, Mas? Apa? Lagu ke metemu? Aku kan metu mobil. Nah, jadi ini saya menggunakan IC MAX 485. Nah, supaya Arduino ini bisa berkomunikasi dengan RTU master. Nah, jadi dulu saya menggunakan ini sebelum ada yang kalau sekarang kan TTL itu RS485. Nah, sekarang tinggal gampang. Kita pakai modul ini yang harga 15 ribuan, tinggal connect TX RX ke terminal Arduino. Ya, terminal Arduino sudah bisa jadi RTU yang mana port komunikasinya RS485. Kalau ingin RS232 ya diganti aja RS232. Ya, pakai ini. Tuh. Kalau ini komunikasinya cross ke Arduino-nya. Sedangkan kalau yang TTL itu RS485 tadi, ini straight RX ketemu RX, TX ketemu TX. Gitu. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung interupsi ya. Apakah suara saya putus-putus? Aman, Pak. Jelas. Oke, Jelas, ya. kalau dari tempat saya jelas. Oke, siap. Ini kok ada jaringannya putus-putus. Oke. Mohon Jelas, dikoreksi ya jelas. kalau misalkan ada jaringannya putus-putus. Nah, jadi gitu. Ya, Jadi teman-teman, kalau membuat RTU, jadi masing-masing port komunikasi ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi RLRS485 ini kan bisa sampai dengan di 1,2 kilo ya. 1,2 kilo dan bisa multi drop banyak. Nah, sedangkan kalau pakai RS232 itu kita bisa multi drop. Hanya batas maksimalnya itu 15 meter. 15 meter. Nah, 15 meter. Dan juga dia tidak bisa multi drop. Nah, oke lanjut. Nah, terus jadi ini pertama codingnya saya pakai membuat RTU Modbus Arduino. Dan ini library-nya hanya support Apa, Bang? Yang dimaksud multi drop apa ya, Pak? oh multi drop. Jadi multi drop itu seperti ini. Multi drop RS485. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada banyak Arduino yang mau dibaca oleh satu PC atau satu RTU master. Sambungan RS485-nya tinggal dikoneksikan A ketemu A, B ketemu B di paralel. Tinggal masing-masing Arduino ini dibedakan ID-nya. Jadi kalau di coding kita bedakan ID-nya di sini. Misalkan kita ada 10 Arduino.
Nah, 10 Arduino ini mau dibaca satu PC. Nah, satu PC ini ya tinggal bedakan ID-nya aja. Seperti itu. Gimana, Mas? Saya boleh tanya, Pak? Halo? Iya, gimana? Kalau pernah ngalami nggak Pak multi drop tapi dia voltage-nya drop juga gitu. Jadi Nah, kalau lagi- drop itu bisa jadi karena pengantarnya kurang bagus. pengantar tuh berarti kabelnya ya? Ya, kabelnya. Kalau saya pakai Belden yang dipakai di kantor itu Belden AW berapa ya? Sebentar di Tokopedia. Saya masukkan ke dalam wishlist. Itu yang isinya itu 3 kabel. Satu kabelnya sebagai ground-nya. Sebentar. Kalau wishlist masuk di mana ya? Wishlist. Nah itu, sebentar. Ada kabel buat RS485. Kalau bisa juga pakai Belden. Itu player. Kabel delta ya kalau nggak salah Mas. Kenapa? Kabel delta untuk yang RS485 bisa nggak dah? Nah, seperti ini. Itu player itu. ini. Ya ini. Jadi satunya ground. Dan yang dipakai itu player. Jadi satunya buat groundingnya. Nah, pokoknya isi 2, cuma isinya satunya ground gitu. Itu ada ininya apa putih-putih itu apa? Aluminium. Ya. Ya itu. Pakai itu. Nah, seperti ini. Ini pakai ini. Jadi itu dan juga ini kan ada lapisannya shielded. Nah, shielded ini bisa juga sebagai pengaman terhadap EMI juga. Jadi kayak apa granjing namanya. Nah, itu sebagai pengaman terhadap EMI juga bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti emang pengaruh kabelnya ya kalau drop voltage itu. Jaraknya berapa meter, Mas? Itu 5 meter, terus di Ciceng kan ada sekitar berapa ya? 6 meteran lah pokoknya. Oh iya, bisa jadi kabelnya. Saya pernah di rumah sakit Kudus 250 meter. Oh, panjang juga ya. Ya. Tapi saya voltage-nya pakai itu, Pak. Baterai. Apa? Voltage yang Baterai 7,2 itu 19 Ah. disambungkan ke RS485 gitu dah. Iya, heeh. Jadi kan saya buat sistem gitu untuk corrosion monitoring dari master ke slave gitu kan. Nah, dari master ke slave itu panjangnya 5 meter gitu kan. Nah, setelah saya hubungkan dari master ke slave itu dia terjadi drop voltage gitu loh. Drop voltage-nya sampai berapa? Dari 7 turunnya 1,5-an. Oh, ini ngirim tegangan, bukan ngirim data. Ya, jadi kan saya kan per ID-nya kan nggak pakai, per slave-nya itu dia sumbernya dari baterai semua gitu loh. Oh, sumber dari baterai. Terus? Ya. Pas ada gula. Nah, tetapi gini, baterainya sudah dipastikan full ya. Soalnya kan gini, Full. baterai itu kan ada kita ukur ya. Kalau diukur tanpa beban, itu dia normal tegangannya. Begitu kita kasih load atau beban, dia drop. Bisa jadi kapasitasnya kan habis. Baterainya habis tuh. Ya, Mas Giram. Tapi ada itu sih PPTC itunya di dalamnya. Apa mungkin yang nyebabin itu ya? Bisa jadi. Soalnya kalau secara teori ya, maksimal 1,2. Dan drop voltage-nya. Bukan, 1,2 km panjang kabelnya. Oh, panjang itunya ya. Oke. Ya. Terus kasusnya ini di rumah sakit itu dia tidak bisa terbaca sebenarnya. Terus tak kasih resistor 120 ohm. Jadi di titik terakhirnya
itu dikasih resistor. Resistor 120 ohm. Resistor RS485. Itu di terakhirnya. Tuh, ini aja nih. Nah, begini sih 120 ohm. Nah, begitu dikasih resistor, datanya langsung muncul. Gitu. Itu kalau Jadi- masternya dikasih resistor juga atau enggak Pak punya Bapak? Nggak usah, yang titik terakhir aja. Yang slave-nya aja ya. Ya, selesai aja. Tapi kalau sekiranya itu pendek ya, kan punya saya kan 5 meter cuman. Itu perlu resistor apa enggak ya? Soalnya kemarin saya coba kasih resistor itu datanya nggak kebaca gitu. RX-nya gitu. Coba dikasih resistor 120 ohm. Oke. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Mas mau nanya boleh nggak Mas? Silakan Mas, lanjut. Mau nanya boleh. Silakan Mas Gram. Iya, untuk RS 232 itu kan katanya nggak bisa multi drop ya? Datanya gimana? Untuk RS 232 kan nggak bisa multi drop ya Mas ya? Betul. Setahu saya begitu. Kalau misalnya RS 232 tersebut dikonversi menjadi RJ45 atau RS485. RJ45 atau RS485, jadi dari 232 ke 485 atau 232 ke RJ45 atau Ethernet lah. Ya, Itu bisa nggak di multi drop dari situ? bisa. Jadi ada porternya gitu, misalnya apa sih namanya ya? Saya biasanya pakai Moxa A53 kalau dulu Iya, PLN. bisa ya Mas? Bisa ini. Ini dari RS232 ke RS485. Jadi nanti untuk kemampuan maksimum panjangnya juga bisa menyesuaikan dengan RS485-nya dong ya kalau gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi dulu kalau kasus saya yang pernah integrasi dari Mikom PC27 ya. Nah, Mikom PC27 ini kan ada port RS232 dan RS485 di belakang. Nah, begitu RS485-nya rusak di belakang, saya pakai port RS232-nya yang di depan. Saya konverter ke RS485 supaya bisa multi drop dan jaraknya panjang. Seperti itu. Iya. Oke, Mas Wat, makasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mohon izin mau bertanya. Silakan Mas Fatoni. Ya, itu kalau proses pengiriman datanya melebihi kapasitas dari RS485 pakai apa ya Pak ya? Gimana Mas? Kan RS485 sampai 1,2 km. Kalau ternyata pengiriman datanya lebih dari 1,2 km, itu menggunakan apa ya biar nggak loss? Kalau udah lebih dari 1,2 km. Ya. Ya, Mas. Kalau sudah melebihi 1,2 kilo gitu. Ya, betul. Betul ya. Kalau sudah melebihi itu mungkin konsepnya diganti pakai LAN. Tapi kita convert ke itu juga sih kesulitannya. Mungkin dikasih repeater RS485. Kalau model sistemnya kayak gini, misalkan 1,2 km nih, kita kaskat lagi dengan 485 lagi, bisa nggak ya gitu ya modelnya gitu, di kaskat dengan 485 lagi, 485 lagi, modul gitu dengan. Bisa aja. Bisa nggak ya? Bisa ya gitu ya. Bisa. Jadi dari 485 yang pertama kita kaskat lagi ke 485 yang kedua, terus sampai misalkan dia jaraknya 5 kilo gitu, nggak apa-apa, bisa nggak gitu ya? Kemungkinan bisa, tapi belum pernah sih. Kalau saya belum pernah ngelakuin bicara gini, saya dibilang hoax nanti gitu. Kalau secara praktek kemungkinan ya, salah teori ya, kemungkinan bisa.
Jadi dikasih yang titik terakhir 485 itu dikasih semacam gateway ya. Gateway sebagai pengumpul datanya, Betul, kemudian di-convert lagi RS485 seperti itu. Atau enggak, kalau saya pernah dengar adanya namanya repeater RS485. Pernah dengar nggak? Ya. Menurut saya lebih benar yang pakai gateway. Jadi seolah-olah dua jaringan ya dihubungkan oleh gateway. Menurut saya. Oh, gateway ya Pak Isan ya? Menurut saya sendiri belum pernah mencoba, tapi harusnya ada gateway-nya. Kalau Kaska tadi ya kan belum jelas ya dimaksud Kaska itu apa. Kalau disambung ya sama aja dengan satu jaringan kan, itu berarti jaringan A dengan jaringan B dihubungkan oleh sesuatu. Ya gateway itu saya rasa. Nah, bisa jadi pakai ini repeater RS485 ini. Penguat sinyal. Ada, ya. Ada kok. Nah, penguat sinyal RS485 ada. Gitu ya Mas. Siapa tadi? Baik, terima kasih Pak Fuad. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut? Silakan. Iya. Putus-putus Pak. Pak Abdur putus-putus Pak. Mungkin yang lainnya dengar putus-putus enggak? Sama, Pak. Sama ya? Putus-putus juga. Pak Abdur mungkin di kolom chat nggak apa-apa? Kalau putus-putus. Putus-putus Pak Abdur. Diketik di kolom chat aja. Putus-putus Pak. Oke. Oke, teman-teman, kalau jika kita mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya. Oke, selanjut ya. Nah, ya. Tadi kan terakhir saya menggunakan ini yang versi lama coding. Nah, yang versi terbaru saya menggunakan namanya library Modbus Master Slave for Arduino Master. Nah, di sini saya sharing teman-teman yang mau download ini ya. Dan di sini juga ada softwarenya Modbus Doctor, Modbus Slave, dan Modbus Full. Untuk linknya tak kirim di kolom chat Zoom ya. Silakan di download. Nanti kita bisa praktekkan. Untuk yang pertanyaan dari Pak Abdur, itu fungsinya untuk penguatan berarti Pak. Bisa jadi untuk penguatan. Betul, di titik terakhirnya Pak Abdur ya, untuk resistor 120 ohm itu. Antara 100 sampai dengan 120 ohm resistornya. Terjawab Pak Abdur? Oke, terjawab Pak Abdur ya. Oke, saya lanjut. Pak Udan. Mau tanya kalau RTU pakai modem cu, bisa Pak? Oh bisa ya? Yang Pak Abdur ini rumus apa ya Pak Abdur ya? Rumus resistor atau gimana? Ya, teman-teman bisa langsung download ya ini ya, codingnya ya. Oke, sudah dijawab oleh Mas Saifuddin ya. Itu 120 ohm itu sudah dari standar yang bisa dipakai oleh di RS485. Oke. Nah. Jadi gini ya, ini dulu makanya banyak orang yang browsing di blog saya pakai yang ini. Nah, kalau ini kita kesulitan harus pakai software Arduino versi lama. Versi lama ini. Dan kalau yang terbaru pakai library yang itu tadi, yang ini. Ya, silakan di-download, kemudian silakan di-ekstrak. Ya. Nah, setelah di-ekstrak, nanti silakan di-copy di library ya, Arduino Libraries.
di ekstrak dulu bentuk folder, terus di copy di sini. Nah, setelah itu kita ambil file example Modbus Master Advanced Sleeve. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita membuat RS485 atau pakai yang RS232. Kalau di praktek ini, saya menggunakan Arduino Uno. Ya, Arduino Uno. Nanti saya di sini akan ada software DHT dan lampu lalu lintas dan potensio. Ya. Oke. Mau nanya sebentar boleh? Silakan. Itu library-nya untuk Arduino Uno aja atau bisa untuk Arduino Mega atau ESP8266, Mas? Selama ini pakai hanya Arduino. Kalau pakai ISP beda lagi. Oh, ISP beda lagi ya? Ya, soalnya saya compile nggak bisa. Oh. Ya, coba ya. Mega bisa nggak, Mas, naik Mega? Arduino bisa. Mega. Ini saya coba Mega ya. Nggak masalah kalau Mega. Mega. Tadi ini pakai Mega saya. Cuma nggak tahu Mega saya tiba-tiba nggak mau di willing. Saya compile ya. Jadi nggak masalah. Ya. Don't compile. Nah, selanjutnya saya cukup rubah ke ISP. Ya, teman-teman yang bertanya tadi ada penjawaban. Oke, saya coba ISP32 ya. ISP32. Nah, saya coba ISP32. Oke, ISP32 sudah berubah, saya compile. Ada sendiri kalau yang pakai apa buat ISP itu. Berarti kalau nggak bisa ada library-nya khusus ya? Oh, nggak bisa. Ya, kayaknya hanya analog write saja. Coba saya disable ya. Analog write ini kan yang buat apa itu PWM. Kayak semacam buat kontrol. Oh tadi ya belum ya. Bentar. Nanti saya coba ya juga. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada harus perubahan coding. Cuman ada sendiri memang yang untuk Modbus RTU ISP. Misalkan ISP kedua. Ya, ini ada. Nanti ada sendirilah ya. Kita untuk hari ini kita fokus ke Modbus Arduino dulu. Modbus RTU Arduino. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut. Sebentar, saya rubah dahulu ke Arduino. Arduino. No. Ya, Arduino. Ya. Oke, terjawab Mas Adit ya. Mas Adit Tia Prayoga. Maksudnya library-nya lebih spesifik ke AVR gitu ya Mas Adit ya. Pak Lukman Hadi sama. Oke, saya lanjut ya. Untuk coding yang tadi. Nah, oke. Akan saya jelaskan coding yang di sini, yang advanced lab ya. Nah, di sini pertama yang atas ini yaitu ID-nya. Jadi di masing-masing
peralatan Modbus itu, Modbus RTU itu ada ID-nya. Ya. Kalau mau teman-teman bingung, ini biar mungkin dikasih slave ID. Di sini slave ID juga. Ya. Kemudian di sini ini adalah port serialnya. Jadi kalau kita menggunakan Arduino Mega. Ya, menggunakan Arduino Mega ya misalkan ya. Nah, Arduino Mega ini kan dia mempunyai 4 serial. Serial 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Nah, ketika teman-teman gunakan Mega, di sini bisa diganti angka 1 atau 2 atau 3. Ya. Tetapi di sini harus portnya harus disetting Mega. Ya. So, saya coba compile. Nah, jadi nggak masalah. Kalau di sini saya set menggunakan Arduino Uno, karena dia mempunyai 1 serial aja, dia nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Harusnya nggak bisa ini. Karena Arduino Uno itu hanya 1 serial. Biasanya dia di sini mendeteksi bahwa tidak terdeklar, maksudnya seperti itu. Kok aneh bisa? Biasanya nggak bisa. Nah, kalau yang belakang di sini, ini adalah TX enable. Jadi kalau pakai RS485 yang versi apa itu? Oh ya, yang versi pakai IC. Nah, pakai IC ini kan yang ini kan perlu pin DE sama RE. Ya. Pin DE sama RE. Nah, yang ini. Nah, ini kan perlu pin DE sama RE. DRE itu dikoneksikan jadi 1, dia ke pin berapa? Nah, ini disetting ke pin tersebut. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan TTL RS485 versi ini, itu bisa langsung nggak usah diisi, abaikan 0 aja. Ini disetting ID berapa? Gitu. Setting serial berapa? Bisa seperti itu. Oke, akan saya membaca pertanyaan terkait low power konsumsi. Maksudnya low power konsumsi pemakaian dayanya kecil gitu ya, Mas Saifuddin ya. Jadi tidak memakan daya yang itu. Saya belum pernah desain ini karena Modbus itu tergantung master poolingnya. Kalau kita poolingnya hanya per 1 jam sekali, ya otomatis kecepatan apa maksudnya slave-nya kan nggak usah merespon berkali-kali, cukup 1 jam sekali. Jadi Modbus itu kan tergantung, misalkan di sini slave ya. Kemudian di sini master. Ya. Ya. Yang aktif pooling itu yang DC master. Beda dengan protokol MQTT. Protokol MQTT kan dia yang mengirim data. Ya. Tetapi yang aktif di sini adalah DC masternya. Kalau mau menghemat berarti masternya didesain poolingnya jangan terlalu cepat. Nah, kalau kita gini,
tergantung kita. Kalau kita pingin data real time, kemudian kita monitor real time per detik, ya kita harus kan mempercepat poolingnya. Dan secara otomatis si slave akan membutuhkan daya yang besar untuk mengirim datanya. Gitu Mas Saifuddin ya? Terjawab? Iya, Pak. Oke, berarti tergantung ke masternya. Tapi kalau Oke, pernah nggak, Pak? Gimana? Bikin mode slip untuk Modbus gitu. Bisa nggak sih? Saya belum. Mode apa, Mas? Mode slip? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Karena Modbus itu kan di pooling terus sama master. Oke. Jadi di master itu ada namanya retraycon. Retraycon di sini yaitu retraycon ini. Nah, retraycon kalau di sini nggak ada sih. Misalnya di RTU itu ada setting retraycon. Jadi retraycon ini menandakan kalau di sini di pooling, misalkan retrayconnya di setting 10 kali, ya 10 kali master di sini mempooling, nggak ada balasan, maka dia baru diabaikan. Bisa dikatakan seperti mati, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia akan pindah lanjut ke slave yang selanjutnya. Jadi belum pernah dengar Modbus, pertama Modbus mode slip nggak ada. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mohon izin Pak, mau bertanya. Silakan. Itu untuk polling dari master ke slave, ada nggak sih standar untuk delay-nya, Pak? Nah, masalah standar delay-nya itu tergantung dari kecepatan merespon slave-nya. Misal nih, saya membuat sebuah slave, dia mampu merespon jawabnya itu 100 milisecond. Ya, 100 milisecond. Nah, di sini saya setting delay between pool-nya 200 atau 150 atau 100, berarti slave-nya ini nggak ada masalah. Dia akan merespon langsung. Nah, kalau dia nggak mampu, dia misalkan responnya 1 detik, ya berarti kita harus mengisi delay between pool-nya di atas 1 detik atau 1 detik. Gitu. Jadi tergantung kita bikinnya, Mas. Soalnya kadang kita misalkan gini, pernah menemukan peralatan yang di lapangan Modbus, dia memang membutuhkan waktu poolingnya itu nggak bisa cepat. Kita harus kasih delay kalau nggak salah 2 detik. Gitu. 2 detik berarti baru merespon. Gitu. Mungkin dia ada settingannya semacam delay-nya di codingnya atau gimana, sehingga kita harus menyesuaikan di masternya. Seperti itu. Jawab Mas Fatoni? Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak Abdurrahman, oh sudah dijawab Mas Saifuddin. Terima kasih Mas. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, nah, saya buat 0 ya, karena saya menggunakan Arduino Uno. Kalau bolehan ini terkait LED aja, kita abaikan, enggak masalah. Nah, yang AuData ini, array ini adalah jumlah register yang dibuat. Contoh nih, saya buat 19. Ya. 19, saya coba upload. Ya. Nah, jadi di sini adalah register address Modbus. Ya. Jadi Modbus itu kita membuat register berapa? Nah, di sini contohnya saya kan bikinnya 19. Kita sesuaikan COM-nya dengan COM Arduino 4, baud rate-nya 9600.
Nah, kalau ini standarnya paritinya 8N1. Kita klik OK. Nah, dia merespon. Bagaimana seandainya kita pooling melebihi jumlahnya register array ini, misalkan 20. Maka dia mengatakan illegal data address. Jadi Modbus itu sifatnya mengirim data sesuai dengan yang diminta. Paham? Saya ambil contoh. Di sini ada Pak Iqbal. Nah, Pak Iqbal ini misalkan mempunyai 10 telur. Ya. Tetapi saya meminta 15 telur. Maka Mas Iqbal tidak mengasihi saya. Karena saya punya hanya 10 aja, Pak. Gitu. Maka sama seperti ini. Di slave-nya dia tidak akan merespon. Hanya mempunyai 19. Nah, kalau misalkan saya rubah menjadi 19, oh, bentar. Tadi ini belum ada yang saya rubah juga. Di sini kalau di 19, ya, di bawah juga dirubah 19. Ya, kita disconnect dahulu. Kita upload lagi. Mas Wat mau nanya sedikit. Silakan. Untuk yang polling Modbus slave itu ada nggak Mas Modbus slave yang misalnya power meter gitu? Itu kan slave ya. Nah, itu untuk polling time-nya itu apakah kita juga harus nebak-tebakan mana yang paling cocok polling time-nya atau itu ada di datasheet ya? Kalau nggak salah di datasheet ada, tapi semuanya saya belum pernah baca juga. Cuma begitu ya? biasanya ada sih Mas kalau salah. Jadi dia mampu merespon berapa milisecond? Ada. Kalau salah ada. Oh, enggak, siap. Contohnya nih, kepingin kita bikin data logger ya. Contohnya, contoh kecilnya. Kita bikin data logger, kita ingin monitoring kecepatan 200 milisecond nih. Nah, kita coba aja secara langsung. Kita pooling 200 milisecond, ngerespon nggak si power meter tersebut? Kalau nggak ngerespon berarti kita tinggikan lagi seperti itu. Kalau kita nggak mau baca datasheet-nya loh ya. Maaf, kalau error itu di error 18 itu maksudnya apa ya? Yang mana? Itu dekat TX 18, error 18 itu maksudnya gimana, Pak? Oh ini. Ya. TXT transmitnya dari Modbus pool ke Modbus slave-nya, Pak. Error di sini dia tidak merespon slave-nya. Oh gitu. Oke, 18 itu jumlah apa, Pak? Sekali lagi, TX 18 itu maksudnya apa tadi? Dia transmit ke slave-nya. Jadi gini. Master ini kan Modbus pool-nya di sini posisinya. Ya. Di sini Arduino-nya. Ya. Ketika dia Modbus pool-nya mempooling si slave, dia tidak mempooling, tidak merespon, berarti dia kan dikatakan error. TX-nya mempooling tadi ini. Ya. Nah, sambil contoh ya Pak ya. Sebentar. Ya. Tadi sudah saya rubah. Nah, di sini kan merespon Pak TX-nya. Ya, tapi errornya 19. Ya. Tadi kan yang awal tadi. Nah, misalkan nih, saya rubah menjadi ID 2. Padahal di Arduino kan settingannya kan ID-nya 1. Ya. ID 1 tadi. Ya. Saya rubah jadi 2. Maka dia mengatakan return out error. Dan error akan mengcounter. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi slave kalau kita pooling dia tidak merespon, dia tidak. Kalau kita melihat frame-nya di sini, kita transmit,
Tidak ada respon, berarti tidak menjawab. Kita coba ganti ke 1. Kita buat 10. Nah, maka dia akan merespon. Karena pertama tadi, baud rate sudah sesuai, parity sudah sesuai, ID sudah sesuai, register yang dia miliki sudah sesuai, maka dia akan merespon. Oke, terjawab Pak. Ya, frame-nya bisa dijelaskan Pak. Sekarang yang ditampilkan ini frame-nya ini gimana penjelasannya? Oke, siap. Ini mau saya jelaskan Mas Agus. Tenang. Oke, gini, benar. Paling kita harus mengenal Modbus, kita harus paham frame-nya juga. Jadi bukan hanya sekedar kita on-off, monitoring dari software. Nah, paling gampang kita men-trace atau menelusuri troubleshooting di Modbus itu kita main di frame-nya. Ya. Sambil contoh di sini, bentar saya stop dulu ya. Stop. Dia di sini 01. 01 adalah ID-nya. 3 function. 000 ya. 00 di sini yaitu stat yang dipooling. 000A itu adalah jumlah data yang dipooling. C5CD di sini adalah CRC. Gimana? Terjawab, Mas? Ya. Setelah itu si slave-nya, si Arduino-nya merespon. Saya ID 1 dan fungsinya saya function di holding register. Ini jumlah byte saya. Jumlah byte itu ini. Bentar, saya bentar. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14. Kalau salah jumlah byte-nya. Terus yang ini adalah datanya. Ya, misalkan nih, contohnya yang data, misalkan kita disconnect dulu, kita buat data permanen ya, biar teman-teman paham. Contoh data permanen di sini analog ya, di address 4, ini address 4. Kita buat address 76. Ya, kita upload. Oh, 14 di sini itu adalah bilangan heksa. Lupa saya. Kalau 14 dijadikan desimal berapa? 20, benar ya? Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini adalah ada 20 byte. Maka dia di sini adalah jumlah byte-nya. 14 di sini adalah bilangan heksa. Oke. Tadi sudah selesai upload. Nah, kita coba continue connect lagi. Bentar, ini sini belum respon. Nah, kita continue. Kita clear. Nah, tadi 76 di address 4. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4C berapa? Dikonversi ke desimal.
Apa benar 76? Kita coba cek. Jadi teman-teman harus bisa bilangan itu juga, hexa juga. 4C. Ya, 76 ya. Sudah sesuai. Oke. Jadi ini adalah Mohon izin, Mas. Nah, silakan. ini format data communication traffic ini itu formatnya seperti apa ya? Maksudnya ada nggak sih kayak blok struktur gitu, misalkan dari 0000 berapa digit tuh depannya sampai 0A atau AA itu lihat di mana ya untuk format data communication traffic ini, Mas? Ya ini tadi format traffic datanya, mulai dari ini. Di situ ada tentang ini nggak, data mengenai ID dari slave-nya? Ini ID-nya tadi. ID, function, terus ini jumlah byte-nya, ini datanya. Dari sini sampai sini. Kalau ini CRC-nya. Terus sama tadi itu yang mengenai query yang jumlah array yang nggak sesuai. Tadi misalkan dia punya 10 array, terus mintanya kita misalkan 15. Itu bentuk format flag-nya itu seperti apa ya? Kalau dituliskan kan tadi no illegal address ya. Nah, kalau bentuk fisiknya itu seperti apa ya dia itu? Oke, flag-nya siap. itu datanya. Kita coba praktekkan. Kita coba pooling 20 ya tadi ya. Nah, kita continue. Seperti ini. 018302 ini responnya, si slave-nya kalau ilegal. Masnya tahu artinya ini 0183? Kurang tahu. Nah, artinya saya tidak mempunyai address sekian. Enggak. Guyon Mas, guyon. Jadi nggak tahu ini coding rumus apa ini kalau di sini. Soalnya dia tidak merespon sesuai dengan yang diminta gitu. Ya. Kalau timeout dia malah nggak ada data sama sekali. Pertama, timeout bisa jadi karena kita salah ID. Ya, salah ID. Cuma TX aja. Slave tidak merespon. Oke, sekarang kita coba ID-nya kita sesuaikan. Tetapi parity-nya kita bedakan. Jadi ini terkait troubleshooting di lapangan, Mas ya. Sebentar. Kita buat parity-nya even. Ya. Kalau parity even, dia seperti ini, insufficient batch received. Ya. Itu nangkepnya di mana ya, data insufficient bytes received itu kode errornya di mana ya? Ini tadi karena parity-nya nggak sama. Gitu. Parity-nya nggak sama. Kalau parity-nya sama, tetapi baud rate-nya kita bedakan, maka dia akan time out. Ya. Ya. Jadi kalau parity-nya salah, itu insufficient apa tadi itu. Terus kalau kita salah address, illegal data address. Kalau kita salah parity, salah baud rate, timeout error, salah ID, timeout error. Ada ininya nggak sih tabel kode error gitu? Oh, kalau 13 itu berarti kode errornya apa? Misalkan apa gitu ya? Nah, saya belum pernah nemu nih, Mas. Kode error 14. Nah ini, saya belum respon service specification. Variety error. Oh ini, 83 overrun error. Ya.
Klasis 01. Artinya kalau secara kode mesin berarti kita nangkep yang kode heksanya itu kan ya sebenarnya. Betul, heksanya. Oh. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, saya coba membaca dari kolom chat. Silakan. Jadi aku intinya aja. Intinya aja. Ada pertanyaan dari Pak Iqbal, bedanya ID sama register pada Modbus. Oke. ID itu menandakan untuk masing-masing slave. Ya. Contoh. Sini ada misalkan ada dua Arduino. Bagaimana dua Arduino ini bisa dibaca oleh satu master? Maka kita membedakan di ID-nya. Tetapi kalau register address itu yang ininya. Data yang mau dikirim di address berapa? Itu. Terjawab Mas Iqbal? Ya Pak, sudah. Oke. Mohon izin lagi Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Ya, itu mengenai slave ID, kadang kan kalau kita ID kan dalam bentuk angka kan kadang kalau slave-nya ada 1000 misalkan kan susah ngingetnya itu ya. Bisa nggak sih ditranslate kayak model website dengan IP slave sekian, oh dia google.com, oh dia namanya apa biar ciri khas biar gampang kita ngingetnya gitu Pak. Iya. Kalau di Modbus nggak ada Pak. Kita cek satu persatu Pak. Gitu. Nah, cek satu persatu. Terus beda kalau kayak protokol CAN. Ya. Kalau protokol CAN bus itu kalau kita kita broadcast gitu ya, dia otomatis dia akan keluar datanya sesuai dengan addressnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau Modbus belum ada fitur seperti itu. Terjawab Pak? Tapi ada nggak sih modul yang bisa merubah itu dari Modbus ke protokol CAN itu Pak? Modulnya gitu. Jadi dia misalkan slave 1 masuk ke modul itu berubah jadi address apa yang udah di itu gitu, di translator gitu. Saya pernah bikin Pak. Jadi promosi nanti. Jadi saya pernah pakai Arduino juga sebagai dari RS485 dari Modbus ke CAN bus. Namanya pakai modul SIL CAN bus. Nah, seperti ini, pakai ini ya saya kemarin. Ada permintaan customer, dia meminta ingin Arduino itu bisa membaca protokol CAN dari sebuah mesin. Nah, dari situ saya membuat dari Arduino. Jadi Arduino nanti bisa membaca protokol CAN. Gitu. Terjawab, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Oke, nanti kalau pesan CAN ke Modbus, kontak aja, Pak. Siap, Pak. Nomor kontaknya jangan lupa, Pak. Ya, siap. Oke, Pak Panji. Beda parity out sama event apa ya? Soalnya ada device save yang hanya event dan out, sedangkan non-nya tidak ada. Nah, kalau parity ini, saya sebenarnya belum memahami parity itu fungsinya itu sebagai apa. Cuma itu bagian dari parameter protokol komunikasi, parameter komunikasi di serial. Itu Mas Panji. Kalau yang saya tahu, mohon maaf Pak, parity bit itu kayak untuk bit error check Pak. Jadi misalkan jumlah data yang dikirim berapa, logika satunya misalkan ada berapa, kalau kita pakai genap nanti kelihatan tuh, oh ada yang salah nih di logika satunya. Kalau kita pakai genap di nolnya nanti satunya ada berapa nih, misalkan ganjil, berarti satunya tuh harus ganjil, ternyata satu yang diterima misalkan genap. Oh berarti ada yang salah. Nah itu kayak parity itu kayak gitu Pak, buat bit error check Pak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fatoni. Terjawab ya Mas. Mas apa tadi? Mas Panji ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, Mas Panji. Terima kasih Mas Panji. Kita lanjut. Ini ada Pak Ebu. Kirim uang bisa nggak? Oh, bukan.
Kirim kirim huruf. Kirim huruf berarti Modbus ASCII ya Pak Ibu ya. Ini ngetes atau gimana Pak Ibu ini? Ada siswa. Oke, saya lanjut ya yang coding tadi. Nah, untuk register array tadi sudah paham di sini? Kita paham ya. Saya lanjut ke void setup-nya. Void setup ini lagi Pak, mohon izin lagi Pak, mohon maaf. Silakan. Ya, itu tadi kan array-nya kan hanya satu dimensi. Kalau kita mau mengirim data dalam bentuk tabel, biasanya kan array-nya 2 dimensi ya. Nah itu gimana tuh Pak ya? Array-nya 2 dimensi maksudnya gimana Pak? Biasanya kan kalau array 2 dimensi itu buat data bentuk tabel tuh kan. Kalau array 1 dimensi kan biasanya hanya satu data. Maksudnya hanya satu kolom ya biasanya tuh. Kalau kita mau mengirim data yang berbentuk tabel 3 kolom misalkan kayak array 2 dimensi, maksudnya tadi kan hanya satu gitu ya. Kalau kita belajar array kan ada 1 dimensi, ada 2 dimensi gitu. 1 kali 1, 1 kali 2 gitu. Nah, itu gimana ya Pak ya? Kalau di Modbus di sini hanya terbatas satu array aja, Pak. Hanya 1 dimensi aja ya? Iya, betul. Ya itu kan hanya 19 saja kan. Kalau 1 kali 2 kan di sebelahnya ada kayak tanda kurung lagi tuh, misalkan 19 terus 20 atau 1 gitu. Langsung aja kalau pengen berubah, pengen banyak di 100, 100 gitu. Itu kan 1 dimensi Pak, maksudnya iya, betul. 2 dimensi. Oh, misalkan ingin banyak gitu dimensinya ya. Selama ini saya baru nyoba yang 1 dimensi aja, Pak. Ya, betul gitu. Terbatas ya berarti Pak ya? Ya. Oke. Mungkin terkait library-nya sih mungkin sih Pak ya. Karena selama ini kan saya hanya main library aja. Matengan. Oke. Oke, saya lanjut. Void setup tadi ya. Nah, slash begin ini adalah baud rate-nya. Ya. Kalau ini bisa diabaikan, sebenarnya nggak dipakai nggak usah, cuma ini sebagai indikasi aja sebenarnya sih. Tuh. Jadi buat indikasi LED-nya Modbus-nya jalan atau enggak. Oke. Kemudian IO setup ini dia nge-link-nya ke sini. Nah, dia mau IO-nya di bagian sebagai input ataupun output, terserah kita. Terus pin map di mana tadi? Nah, void loop. Nah, void loop. Void loop di sini sama ya, yang tadi ya. Ini kemudian IO pull di sini yaitu di sini ya, link di sini ya. Nah, saya jelaskan di sini. Kalau di sini adalah pembacaan digital input, seperti kita monitoring status dari sensor PIR mungkin ya, kan logic 0 sama 1 aja. Kemudian di sini digital output kontrol. Oh ya, di sini satu address di sini dia dijadikan dipecah-pecah menjadi 16 bit. Tetapi di sini hanya dia ada 4 bit aja. Jadi gini, di Modbus di sini kita coba yang ini ya, kita baca. Kita pakai mode input pull up aja. Ya, biar nggak pakai resistor. Dan dia langsung tinggal koneksikan ke ground aja nanti simulasinya. Oke. Coba input pull up. Kalau sudah kita send. Ini sudah disconnect, kita send.
Oke, dan uploading, kita coba cek. Potretnya 9600. Nah, di sini menandakan 15 karena di sini nah, seperti ini. Tadi kan satu address, ya. Ini adalah addressnya. Kan array tadi kan ini, out data ya. 0, address 0 ini kan semuanya. Dia di bit 0, 1, 2, 3, digital inputnya, jalan rate-nya. 0, 1, 2, 3. Nah, kita coba simulasikan pakai kabel jumper. Nah, dulu. Kabel jumper. Jumper. Ya. Nah, di sini saya simulasikan dengan ground ke pin berapa tadi? Pin 2. Ya. Pin 2 dia akan jadi 0. Dari sini sudah paham untuk digital input yang memakai bit. Oke. Saya lanjut. Nah, jadi satu address ini kita bisa nge-create untuk 16 pin bisa. Gitu, intinya itu. Terus untuk digital output, bagaimana kita kontrolnya? Kita rubah ke binary juga. Kita coba pakai modul relay. Ke pin berapa ini? Pin 6. Pin 6. Pin 6. Isinya hijau. Plusnya 50. Pin 6. Kita coba kontrol yang bit 0 di sini. Ya. Gitu. Kita on off. Ini kok ada satu ini loh. Nah, lihat aku. Ya. Itu kontrol. Terus untuk dan output sudah analog output. Nah, di sini nggak ada contohnya. Mungkin bisa pakai LED ini. LED. Kita redupkan. Tahu. Kayaknya apa? Kayaknya mana kayaknya? Siapa yang ambil? Tahu. Hati ambil. Enggak, Bapak. Tahu. Tadi ke pin 10. Oke. Di address 2 ya. Address 2, kita coba kasih nilai value 50.
Nah, ini dia agak redup. Kita coba nilai 100 agak terang. 255 maksimal 2255. Ya. Sedangkan kalau analog input ya tadi ya 76 terus di sini nilai floating dari pin analog 1. Kalau ini monitoring get in counter, get out counter. Dan ini get error counternya. Ayahnya papa. Papa ini ayahnya papa. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah, nggak ada pertanyaan? Mohon izin Pak, Silakan Mas Fatoni. itu kan LED-nya satu warna ya. Kalau yang LED-nya 3 warna gimana tuh ya Pak? Itu kalau tadi kan dia terang, cerah. Terus kalau dia kan ada LED tertentu tuh yang dia kalau di level tertentu dia warnanya beda atau apa. Nah, itu mekanismenya gimana ya? Maksudnya apakah nanti hasilnya sama LED yang ini dengan yang LED tipe khusus gitu kayak yang 3 warna atau berapa gitu? LED 3 warna tetapi satu kontrol gitu ya? Iya betul Pak. Seperti itu ya, WS berapa itu? Modul LED RGB yang strip itu dah. WS berapa itu ya? Lupa ya. Itu kan sudah main yang ini bukan? Ya dia kalau di level tertentu dia warnanya berubah tuh. Gitu. Oh, berarti yang dari ini yang WS berapa? RGWS berapa sih? WS ini bukan? Ya kalau nggak salah itu Pak ya. Nah, kalau ini kan dia menggunakan library ya, kontrolnya. Dia kontrolnya menggunakan library, Mas. Oh tadi nggak bisa mainin di nilai-nilai berapa tuh tadi itu ya? Bukan. Kalau kita pakai kontrolnya, berarti kita tinggal menentukan ini aja. Misalkan di sini contohnya bentar, recordingnya. Kita mau warnanya apa contohnya ya? Contohnya di sini kan ada banyak warna ini, ya. Kalau warna ini kan kita harus setting sekian, gitu ya. Nah, kita tinggal mainkan aja. Ketika kita di address sekian, logic 01 aja. Logic 01 misalkan address sekian, jika nilainya 1, maka ini keluar nilainya ini. Main logic di situ. Oh, jadi kayak translasi gitu ya, Mas? Iya, betul. Gitu ya? Main logiknya di situ. Oke, baik Pak. Terima kasih. Setting ADC. Setting ADC gimana Pak Abdur? Kalau WS ini cuma dia kan dua pin kan ya? 2 pin aja. Gitu. Ya. Oh, iya, 3 pin sama ground ya Mas Deki ya? Oh, VCC ground data. Aku lama nggak mainan soalnya. Yang ini. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita close? Oh ya, dari izin lagi ini, Pak. silakan. Ya mungkin ini agak sedikit menyimpang yang tadi ke pertanyaan yang pertama itu di dalam Modbus itu misalkan gini,
master itu misalkan baud rate-nya sekian. Nah, sementara di slave-nya itu, di level slave itu baud rate-nya variannya berbeda-beda, Pak. Nah, itu ada nggak sih semacam interface atau translator di mana di saat melakukan polling nanti si master ini bisa menyesuaikan baud rate dari masing-masing si slave ini, Pak? Gitu. Nggak bisa, Mas. Master Nggak bisa, ya? multi baud rate belum pernah dengar. Oh gitu ya. Ya kadang kan ada kondisi misalkan nih slab 1, 2, 3 tuh ada yang nggak sama baud rate-nya. Jadi maksudnya saya si slab ini bisa fleksibel gitu. Mau berapa aja baud rate si slab, dia bisa translator gitu. Belum ada ya untuk translatornya itu ya. Nggak bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya, kalau ini untuk address gitu, itu mereka ada standarisasi nggak ya? Untuk misalnya power meter gitu, di address 0-nya mungkin baca current-nya, nanti di address 1 gitu. Itu ada standarisasi atau tergantung pabrikan kita itu harus lihat data berarti pabrikan. Antar pabrikan berarti kita harus lihat kayak data sheet-nya gitu ya. Betul. Nah, contohnya nih PM yang sering saya pakai PM Toki. Ya. Toki. Nah, Toki ini dengan power meter contohnya Socomax. Bentar, atau mana? Nah, contohnya inilah modul ini. Pasti berbeda-beda. Jadi kan tergantung ke pabrikan kembali. Mau terserah dia mau setting address berapa. Nah, kayak ini. Dia kan addressnya berbeda. Kembali ke pabrikan dan kita harus membaca data sheet-nya. Itu Mas Adit. Oh, itu Mas Adit. Oke, ya. Siapa tahu saya kira kayak misalnya USB itu kan kayak mereka ada standar misalnya kayak yang USB keyboard gitu kan udah ada standarnya register sekian itu mungkin baca kolomnya misalnya. Tapi maksudnya jadi beda vendor tetap bisa gitu. Sedangkan kalau ini berarti beda vendor kita ganti lagi berarti ya, ganti itu di masternya gitu. Harus ganti apa ya? Cara pembacaannya gitu. Ya, jadi kalau di master itu kan mappingnya yang beda-beda. Jadi misalkan nih di sini ada power meter merek A, ini merek B. Nanti di masternya akan membedakan saya mempuling slave 1 per modbus 1 berarti saya harus mempuling dari atas sekian dari sekian. Ke ini harus sekian gitu. Jadi di gateway-nya di master ini kita terserah mau start dari berapa ke berapa. Oke, udah jelas. Oke. Ada lagi? Pak Semek. Oke, Pak Semek, video rekamannya ya, insya Allah nanti akan saya upload di YouTube ya. Ya, silakan teman-teman subscribe aja nanti biar muncul notifikasinya. Ini akun saya Imo Teknologi. Ya. Nanti insya Allah saya upload di situ. Pak. Silakan. Mohon izin Pak mau bertanya. Untuk WA grup saya belum masuk Pak. Kira-kira gimana ya untuk prosedur bisa ikut? Gimana Mas? Masuk untuk member ya untuk jadi member di WA grup Pak. Tadi kan Bapak sempat nyinggung. Oh, tadi saya share linknya. Sebentar. Ya, Pak. Ya supaya kita bisa discuss lebih lanjut Pak. Kalau ada trouble kan enak tuh teriak-teriaknya gitu di grup kan. Gitu. Saya up lagi ya. Di kolom chat ya. Sama tadi software Modbus-nya
Ada saya share juga. Sebentar. Ya, sudah saya share ya. Silakan untuk join. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, untuk Facebooknya di namanya Modbus Community. Ya, Modbus Community. Bentar. Modbus Community Indonesia. Ya, kalau ingin join di sini itu, jadi program saya di tahun ini, pertama saya akan insya Allah mengadakan Silanas ketiga, yang mana tempatnya di Jakarta, insya Allah di tahun ini. Kalau nggak ada halangan. Kemudian sama ini Pak, kalau bisa saran untuk kalau kopdar dibikin hibrid Pak, jadi teman-teman yang di luar daerah yang nggak bisa ikut bisa lihat dari Zoom juga atau dari apa gitu Pak. Iya, kalau ini sharing ilmu Modbus setiap bulan, di bulan ganjil insya Allah saya buat SIM online, ya. Bulan genap saya buat shift offline. Ya, teman-teman yang mau main ke sini silakan. Nanti saya tentukan jadwalnya SIM offline di bulan Februari tanggal berapa. Ya, silakan. Di sini banyak alat praktek. Kalau mau main silakan. Nanti saya akan tentukan tanggalnya. Ya, silakan. Workshopnya di mana Pak? Oh, di Sidoarjo. Buset. Dekat Surabaya maksudnya. Deket-deket itu ya. Kalau di Google Map, cari aja namanya workshop Timor. Ya, nanti akan ketemu. Ya. Oh, grupnya penuh. Bentar. Silanas itu Pak Abdur, itu silaturahmi nasional. Dulu pertama di Surabaya Pak Abdur. Dulu Bisa pertama dikasih bocoran nggak, Jak? Kalau di Jakarta lokasi gimana? lokasinya di mana? Oh, Jakarta. Bisa dikasih, iya, Aku lokasinya belum- di mana itu, Jak? Belum menemukan spot. Rencanaku sih di Jakarta Pusat. Jadi di pusat rencanaku. Ya, Tangerang aja, Pak. Gimana? Di Tangerang aja, Pak. Nanti tak sediain tempatnya, Pak. Oh, gitu ya. Mantap. Oke. Pak, udah ada donatur ya Pak. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau misalkan nih dari teman-teman komunitas mau menyediakan tempat, apalagi buat penginapan, saya open. Nanti kita bisa agendakan. Oh ya, yang tadi grup waspada tadi kan informasinya penuh ya. Pak Fuad, izin kalau untuk Telegram nggak bisa ya Pak Fuad ya, supaya member tuh bisa muat banyak gitu. Kalau gini, masalah di mana itu member di Telegram, saya kurang sreg. Pertama itu. Siap. Lebih enak di WA. Gitu sih. Ya. Itu linknya. Saya mau join. Nanti kalau misalkan itu kurang, masih ada yang masih lowong di Modbus Arvin itu, saya pindahkan yang itu. Yang pertama bisnis yang ramai. Gitu. Jadi silakan kalau mau bertanya tentang Modbus, silakan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Sama nomor kontaknya Pak. Kalau mau teriak-teriak secara pribadi Pak. Oh, iya, tenang aja. Nanti kalau mau butuh kontak, butuh modul Simor, stok masih banyak. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Sebelum saya close. Jadi gini, sharing ilmu Modbus ini saya bikin bertahap. Mulai dari pertama Modbus RTO. Setelah itu kita bikin HMI-nya. Mungkin bisa pakai HMI yang buatannya teman itu Scalare atau pakai Node-RED gitu. Bertahap. Nah, pertemuan berikutnya saya bikin lagi mungkin Modbus TCP. Jadi kita bertahap bikin itunya. Teman-teman punya software yang ada Modbus-nya, mungkin yang bisa sharing, silakan. Nanti kita bisa kondisikan. Oh Pak, saya punya software ini Pak, saya mau sharing nih kepada teman-teman, bikin HMI-nya, silakan. Ya. Jadi agenda SIM ini saya buat 1 bulan sekali, ya, 1 bulan sekali di bagian dari komunitas. Jadi nanti goalnya kalau ingin ketemu secara nasional, yang mana acara 1 tahun sekali itu di bulan Juni, insya Allah kalau nggak Mei Juni, ya, gitu. Semoga aja COVID berjilid-jilid sudah selesai. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi sebelum saya close? Nggak ada program ini Pak, Modbus untuk peduli lindungi Pak. Oh, kalau Modbus peduli itu ketika kita ada ada info bencana, saya biasanya langsung menginformasikan, kadang di grup, kadang di grup PA, kadang di FB. Contohnya kemarin kayak di mana itu? Di Malang. Yang terbaru kemarin di Malang ya. Yang Malang dengan Lumajang. Nah, itu kemarin bikin acara galang dana juga. Itu. Kemarin sempat saya titipkan ke teman-teman PLN Malang untuk distribusinya gitu. Jadi kalau misalkan kan hampir seluruh Indonesia kan ada 3 bergabung sini. Jadi yang terdekat itu akan saya titipkan ke teman-teman situ. Contohnya di Kalimantan, dulu saya titipkan ke Pak Amadi. Kalau di Palu gempa dengan Pak Adrin gitu. Gitu. Kalau Mas terkait peduli, insya Allah Modbus akan mengadakan seperti itu. Oke, ada lagi? Di chat tuh Pak ada pertanyaan. Oh ya, dari Pak Mulyatno, contoh masternya pakai Qt apa? Atau Python? Saya belum pernah mainan ular Pak Mulyatno. Saya kurang itu ya, kurang familiar dengan Linux sebenarnya. Lebih kebanyakan pakai jendela. Gitu. Kalau mau sharing, silakan. Nanti kita bisa sharing di pertemuan berikutnya untuk masalah pakai Python. Oke. Terus Pak Nanang. Pak Nanang yang dari itu ya, Makassar ya? Telat gabung. Oke, nanti ya teman-teman yang telat gabung bisa langsung melihat record nanti saya upload di akun Cimor Teknologi. Oke. Kalau Pak Iqbal masalah program Modbus berkunjung ke sekolah SMK. Nah, kalau ada sekolah yang mau mengundang saya, silakan. Nanti kalau dari komunitas karena mungkin jaraknya kebanyakan pesertanya panitianya jauh-jauh ya. Jadi kita mengadakan 1 tahun sekali untuk program pertemuan silaturahmi nasional itu. Kalau ingin mengundang saya sebagai narasumber, apa-apa kontak aja nanti. Kalau bisa dijadwalkan, misalkan kalau di hari kerja, mungkin di hari perusahaan Bapak bisa
atau dari sekolah bisa bersurat ke PLN. Nah, kalau di hari libur Sabtu atau Minggu bisa langsung ke saya gitu. Kayak kemarin UNESA, kemudian mana Universitas Padang seperti itu. Jadi kalau di jam kerja saya suruh langsung kirim surat ke PLN. Gitu. Kalau di luar jam kerja bisa langsung ke saya langsung, nggak pakai surat kirim ke kantor. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah ya? Katanya. Oke, terima ada kasih. door prize-nya atau Pak? Tanganan dapat kaos. Mantap. Surprise ya. Oke, tes saja ya. Lagi katanya disiapkan misalnya. Aku ada Arduino mau buat WordPress gimana ya? Kalau dipotong-potong. Naik saja insya Allah ya. Bercanda Pak. Enggak bercanda nggak apa-apa. Kan diingatkan nggak apa-apa saya. Gimana? Kaosnya cukup enggak kemarin? Pas Pak, mantep itu Pak. Udah punya 4 saya kaosnya. Loh. Sudah dapat 4. Ya. Ya, pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, saya siapkan pertanyaan. Ya, terima kasih. Sudah nggak ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mengikuti acara SIM pertama di tahun 2022 ini. Semoga apa yang kita dapat di hari ini bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi saya dan mungkin teman-teman bagi perusahaannya masing-masingnya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau yang kurang berkenan selama acara SIM ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Pak. Matur nuwun.